Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Norma Anissa Cahyani dengan nomor NIM 18070160100. Mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bentuk intervensi dalam psikologi komunitas. Materi ini merupakan mata kuliah psikologi komunitas dari kelas psikologi 6C. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu pengertian. Pengertian dari intervensi komunitas merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok agensi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas yang termarginalkan oleh praktik-praktik sosial. Intervensi merupakan suatu proses refungsional dan pengembangan yang memungkinkan penyandang masalah melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sesuai dengan fitrahnya, manusia itu kan sebagai makhluk sosial, pasti memiliki sifat alami yang tidak bisa dipisahkan antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Maka terbentuklah komunitas itu atau kelompok sosial yang ada di masyarakat. Nah, seringkali karena adanya kelompok sosial itu, maka akan timbul perilaku agresif di antara kelompok-kelompok sosial atau komunitas tersebut. Nah, maka apabila hal itu terjadi, kemudian individu atau kelompok itu sudah tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, maka dibutuhkanlah intervensi ini untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Oke, yang selanjutnya ada konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas. Nah, di sini ada dua konsep, yaitu pencegahan dan pemberdayaan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pencegahan. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan psikologis serta untuk menghemat biaya perawatan penderita. Nah, pencegahan ini tuh dibagi lagi menjadi tiga. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kita bahas yang pertama, yaitu pencegahan primer. Merupakan upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Yang kedua, ada pencegahan sekunder, merupakan usaha deteksi dini atau diagnosis dini terhadap suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Yang ketiga, yaitu ada pencegahan tersier, merupakan upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap individu atau kelompok tersebut yang memerlukan penyesuaian kembali karena telah terjadi trauma. Nah, lalu konsep yang kedua yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah gangguan yang lebih serius. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahap intervensi sosial pada kelompok atau komunitas. Nah, yang pertama adalah pemahaman permasalahan yang terjadi dengan melakukan asesmen sosial. Nah, dalam melakukan asesmen ini tujuannya adalah untuk menggali informasi. Nah, informasi apa yang penting dan perlu untuk digali ketika melakukan asesmen ini? Yang pertama ada mengidentifikasi permasalahan yang ada dan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah menetapkan kebutuhan masyarakat dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang ketiga adalah menetapkan kekuatan dari masyarakat tersebut. Nah, setelah sudah paham tuh apa-apa yang dibutuhkan, kekuatan dan lain sebagainya, langkah kedua adalah pemahaman terhadap kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh individu dalam komunitas itu ataupun kelompoknya tersebut, komunitasnya tersebut dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Nah, ketika sudah paham semua, maka yang terakhir tinggal menentukan intervensi apa yang tepat untuk dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Selanjutnya adalah bentuk intervensi komunitas. Nah, di sini terdapat 5 bentuk intervensi yang digunakan dalam komunitas. Yang pertama ada promotif, yang kedua preventif,
yang ketiga kuratif, yang keempat ada rehabilitatif, dan yang terakhir atau yang kelima ada konsultasi. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada promotif. Nah, promotif ini diartikan sebagai peningkatan. Promotif lebih identik pada promosi kesehatan atau sering juga disebut sebagai promotion of health. Nah, promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenali serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah serta mengatasi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yang kedua ada preventif. Preventif merupakan upaya pencegahan agar suatu komunitas ataupun individu dalam komunitas tersebut dapat terhindar dari suatu permasalahan atau sering disebut dengan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang ketiga ada kuratif. Kuratif ini diartikan sebagai penyembuhan. Jadi kuratif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit atau permasalahan agar tidak menjadi semakin parah gitu. Jadi tujuan utama dari kuratif ini adalah mencari permasalahan secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya agar jenis penyakit atau permasalahan yang ada itu bisa segera disembuhkan, diselesaikan sehingga tidak menjadi semakin besar. Yang keempat ada rehabilitatif. Rehabilitatif ini diartikan sebagai pemulihan. Jadi rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat atau klien atau penderita agar dapat berinteraksi lagi secara normal dalam lingkungan sosial. Nah, sedangkan tujuan dari rehabilitatif sendiri adalah untuk memfungsikan kembali penderita atau pemilik masalah agar bisa kembali sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan dari dirinya sendiri maupun dari pihak luar. Yang kelima atau yang terakhir ada konsultasi. Nah, konsultasi ini adalah mengajak orang-orang yang memiliki peran yang besar dalam masyarakat untuk membahas dan membantu mengatasi permasalahan, baik permasalahan kesehatan mental maupun permasalahan yang dialami komunitas dalam lingkup masyarakat tersebut. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kekuatan dan kelemahan intervensi komunitas. Kekuatan yang pertama, organisasi atau komunitas mempunyai potensi untuk memberikan dampak perubahan yang besar dalam arti skala penerima manfaat dari intervensi yang telah dilakukan pada komunitas tersebut. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi komunitas, kemudian sustainabilitas atau menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas atau agar komunitas itu tetap aktif melakukan kegiatan. Kemudian sense of community atau dalam komunitas tersebut tuh rasa kebersamaan antar anggotanya tuh dapat gitu. Dan yang terakhir ada interpersonal relationship. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Pertama ada resistensi. Resistensi ini adalah sikap dari komunitas tersebut menunjukkan bahwa mereka itu memilih untuk bertahan untuk melawan dan menentang untuk dilakukannya intervensi pada komunitas tersebut. Yang kedua, output dari program komunitas yang telah dilakukan itu terkadang lebih sulit untuk diukur apakah terdapat perubahan yang signifikan ataupun tidak, mengingat anggota dari komunitas itu biasanya tidak sedikit. Oke, materi telah selesai disampaikan seluruhnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan-kesalahan yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak video ini. Kemudian apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa diajukan ke WA Group. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.